Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ridatul Muslimah dengan NIM 2130304048, Rika Kandesa dengan NIM 2130304049, dan Rizvi Windiasari dengan NIM 2130304050. Baiklah, kami akan mencoba untuk menyampaikan materi kelompok kami, yaitu tentang profesi pustakawan sebagai pelayanan informasi. Yang pertama adalah profesi pustakawan. Profesi adalah pekerjaan atau sebuah sebutan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau latihan. Profesi kepustakawanan adalah profesi yang mengemban pekerjaan di ruang lingkup perpustakaan. Sedangkan profesional sendiri yaitu tenaga yang telah menjual teknik intelektual khusus dan isi intelektual. Ciri-ciri dari profesi yaitu yang pertama adalah adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian. Yang kedua, terdapat pola pendidikan profesi yang jelas. Yang ketiga yaitu adanya kode etik. Kode etik adalah sistem norma nilai-nilai atau ajaran profesional yang secara tegas biasanya tertulis dan menyatakan apa yang benar dan apa yang buruk. Jadi kode etik merupakan apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional dan apa yang harus dihindari oleh mereka. Yang keempat adalah berorientasi pada jasa. Yang kelima adanya tingkat kemandirian. Maksudnya di sini adalah tenaga profesional harus mandiri dalam artian tenaga tersebut bebas dari campur tangan pihak lain. Yang keenam memiliki batang tubuh pengetahuan yang sistematik dan teoritis. Yang ketujuh internship atau praktek kerja. Hal ini bertujuan agar calon profesional bisa menerapkan ilmunya. Yang kedelapan adalah standar. Standar berisi ketentuan-ketentuan, norma, teknis untuk melaksanakan layanan profesi. Yang kesembilan, perilaku profesional. Perilaku profesional didasarkan pada ilmu pengetahuan, kode etik, serta budaya profesi. Selanjutnya yaitu pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya, berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Pustakawan profesional adalah orang yang bekerja pada suatu perpustakaan yang memiliki pendidikan sekurang-kurangnya adalah S1 di bidang ilmu perpustakaan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan itu sendiri. Sedangkan profesionalisme pustakawan adalah pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab, serta pengabdian. Selanjutnya yaitu pelayanan perpustakaan. Secara umum, pelayanan di perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dalam memberikan jasa layanan kepada pengunjung perpustakaan tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, kepercayaan maupun status lainnya. Yang kedua yaitu jenis layanan perpustakaan. Layanan di perpustakaan secara teknis terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, layanan teknis. Layanan ini biasanya berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah serta ketersediaan berbagai fasilitas pengunjung lainnya. Yang kedua yaitu layanan pemakai. Biasanya layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan yaitu sirkulasi, skripsi, referensi, resep, internet, multimedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah layanan administrasi. Layanan administrasi terdiri dari 2 kategori yaitu layanan untuk administrasi perpustakaan atau staf dan administrasi untuk pengguna perpustakaan. Jenis layanan biasanya berupa surat menyurat dan pengarsipan dokumen. Selanjutnya yaitu sistem pelayanan perpustakaan. Ada 2 sistem pelayanan perpustakaan yang dikenal dewasa ini. Yang pertama, pelayanan terbuka. Pada sistem pelayanan terbuka, anggota atau peminjam dapat langsung memilih buku yang dikehendaki secara bebas pada rak buku yang telah tersedia. Dan jika mengalami kesulitan, dapat meminta bantuan pada petugas perpustakaan. Yang kedua adalah pelayanan tertutup. Pada pelayanan ini, para peminjam atau pengunjung tidak bisa langsung mengambil buku di rak buku, tetapi harus melihat dulu di laci katalog buku. Setelah ditemukan, maka dicatat nomor kelas buku dan
berikan kepada petugas. Setelah itu barulah petugas yang akan mencarikan buku yang diinginkan. Saya Rika Kadesa dengan NIM 2130304049. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ridatul Muslimah, yaitu bagian B, yaitu pustakawan sebagai tenaga profesional. Sebuah profesi dapat dianggap sebagai tenaga profesional setelah melalui beberapa penilaian terhadap beberapa hal, yaitu lembaga pendidikan, organisasi profesi, kode etik, majalah ilmiah, dan tunjangan profesi. Dalam hal tunjangan profesi, jenjang jabatan pustakawan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan yang ada. Dalam hal ini, salah satu cara meningkatkan profesionalisme pustakawan adalah dengan kenaikan pangkat atau jabatan berdasarkan perolehan penetapan angka kredit atau PAK. Selain dilihat dari segi jabatan fungsional, profesionalisme pustakawan juga dapat dilihat dari usaha mereka dalam mengembangkan pustakawan juga dapat dilihat dari usaha mereka dalam mengembangkan profesi pustakawan. Salah satu bentuk pengembangan profesi pustakawan adalah melalui kegiatan menulis karya ilmiah. Hal ini merupakan unsur utama dalam proses pengembangan profesi pustakawan. Selanjutnya, langkah strategi peningkatan profesionalitas pustakawan. Berikut beberapa langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas pustakawan. 1. Fokus terhadap kegiatan pokok dan kegiatan penunjang pustakawan. Sebagai sarana profesional, setiap pustakawan memiliki kewajiban untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam setiap pekerjaannya. Dalam melaksanakan kegiatan keseharian, pustakawan memiliki dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama pustakawan meliputi pendidikan, pengorganisasian, dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi permasyarakatan Perpusdokinfo. Pengajian pengembangan Perpusdokinfo atau pengembangan profesi. Sedangkan kegiatan penunjang pustakawan meliputi mengajar, melatih, membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan ilmu Perpusdokinfo. Mengikuti seminar, memberikan konsultasi teknis sarana prasarana Perpusdokinfo. Lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan. Menjadi anggota organisasi profesi. Menjadi anggota organisasi profesi, kepustakawanan melakukan lomba kepustakawan, memperoleh penghargaan atau tanda jasa, memperoleh gelar sarjana dan lainnya, serta menyunting risalah pertemuan ilmiah, serta peran dalam tim penilaian jabatan pustakawan. Salah satu bentuk dari pengembangan profesi pustakawan adalah melalui produktivitas karya tulis. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pustakawan mampu dan mau menghasilkan karya tulis. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus pustakawan dalam melaksanakan kegiatannya secara menyeluruh perlu ditingkatkan. Sebuah pekerjaan, jika tidak dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, maka akan menghasilkan sesuatu yang kurang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya, pustakawan perlu fokus terhadap kegiatan utama dan penunjang secara menyeluruh. 4. Selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebagai salah satu lembaga pengelola informasi, keberadaan teknologi informasi dalam perpustakaan tidak bisa dipisahkan. Setiap pengolahan perpustakaan perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang ada pada titik tertentu. Pustakawan selalu mengelola perpustakaan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Dengan adanya adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi informasi, diharapkan pustakawan dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka secara profesional. Kelima, membangun kerjasama. Pustakawan sebagai salah satu profesi yang dijalani oleh masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri. Mereka perlu melakukan kerjasama dengan pustakawan lain maupun dengan profesi lain selain pustakawan. Hal tersebut dilakukan tidak hanya berfungsi untuk mempermudah kegiatan mereka, tetapi juga dalam rangka mengembangkan profesi pustakawan. 2. Fokus terhadap tugas pokok sesuai jenjang jabatannya. Setiap pustakawan memiliki tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/M/PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan. Dalam angka kreditnya, jabatan fungsional dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli. Masing-masing jenjang jabatan tersebut memiliki kewajiban berupa tugas pokok yang berbeda. Pustakawan tingkat terampil memiliki dua tugas pokok, yaitu pertama, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Tugas pokok ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan koleksi perpustakaan. Tujuan utama dari tugas pokok ini adalah agar koleksi yang tersimpan di perpustakaan dapat diakses oleh pemustaka secara optimal. Kegiatan ini meliputi pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka, serta pelayanan informasi. Tugas pokok kedua yang harus dilakukan oleh pustakawan tingkat terampil adalah pemasyarakatan Perpusdokinfo. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepustakawanan kepada masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu penyuluhan, publisitas, dan pameran. Berbeda dengan pustakawan tingkat terampil, pustakawan ahli memiliki tiga tugas pokok. Dampak lain yang ditimbulkan adalah adanya keengganan dalam diri pustakawan untuk meningkatkan jenjang jabatan fungsionalnya. Kondisi tersebut cukup disayangkan mengingat salah satu tolak ukur profesionalitas pustakawan adalah adanya pengakuan dari masyarakat. Dari berbagai pengakuan yang ada, tingkat jabatan fungsional merupakan pengakuan resmi yang dapat diperoleh pustakawan oleh pustakawan dari pemerintah. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh pengakuan, maka pustakawan perlu memotivasi diri mereka untuk selalu meningkatkan jenjang jabatan yang mereka miliki. Untuk dapat melakukan kerjasama yang baik, pustakawan tidak hanya perlu melengkapi dirinya dengan kompetensi yang berhubungan dengan pustakawan, mereka juga perlu melengkapi diri mereka dengan kecerdasan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, analisis situasi, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan guna memantapkan posisi mereka sebagai tenaga profesional di tengah-tengah masyarakat. Sekian materi dari saya. C. Profesi pustakawan sebagai layanan informasi bagi masyarakat. Pustakawan sangat besar peranannya dalam suatu perpustakaan untuk mendukung fungsi kerja dan layanan di suatu perpustakaan. Nah, ada beberapa peran pustakawan dalam kerja layanannya di perpustakaan, yaitu sebagai layanan administrasi dan sebagai pelayan pengadaan koleksi. Yang mana peran pustakawan sebagai layanan informasi meliputi struktur organisasi, pendaftaran anggota perpustakaan, peraturan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan, dan agenda surat menyurat. Dan sebagai pelayan pengadaan koleksi, pustakawan melakukan tugas-tugas pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan sehingga tujuan perpustakaan dapat berjalan dan berkelanjutan. Pelayanan pengadaan koleksi meliputi mengadakan koleksi perpustakaan, peralatan dan sistem yang digunakan
dalam menunjang fungsi kerja di suatu perpustakaan. Pelayanan pendaya gunaan koleksi di perpustakaan merupakan kegiatan pelayanan di perpustakaan yang mengolah informasi menjadi informasi siap pakai. Nah, dalam menjalankan perannya, pustakawan harus memiliki kompetensi profesional untuk menunjang layanannya di suatu perpustakaan. Meliputi memiliki pengetahuan khusus mengenai sumber daya informasi, mengelola dan mengembangkan informasi, dan sebagainya. Selain itu, dalam menjalankan perannya, pustakawan juga harus memiliki kompetensi pribadi pustakawan yang meliputi pelayanan prima dan mengetahui kesempatan serta tantangan di suatu perpustakaan. Dalam melakukan layanan prima seorang pustakawan kepada pemustaka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, sebuah perpustakaan akan dapat mengoptimalkan pelayanannya apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Koleksi di perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan teknologi informasinya seperti apa. Sebuah pelayanan pustakawan kepada pemustaka dapat dikatakan pelayanan prima jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, antara lain, mengutamakan pemustaka, melayani dengan hati nurani, memberdayakan pemustaka, dan melakukan sistem yang efektif. Itulah penjelasan dari kami tentang profesi pustakawan sebagai tenaga profesional dan layanan informasi bagi pemustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.